sukacita merayakan kebangkitan Yesus. Sebab dia sudah bangkit dan dia hidup di setiap Anda dan saya. Amin. Come on, berikan sorak-sorai. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa.
Siapa yang mau memuji Tuhan? Berikan sorak-sorai. Mau memuji Dia. One, two, three, go. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh lawan kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa daya lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, kau berikan hidupku. Sementara Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Dalam kebahagiaan, terpujilah kau Raja, diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh lawan kakiku. Aku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar kau Tuhanku, kau berikan hidupku. Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Dalam kebahagiaan, terpujilah kau Raja segala raja. Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Bersorak berajakan. Terpujilah kau Raja segala raja. Besar kau Tuhanku, kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Bersorak berajakan. Terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, benar Bapa Engkau adalah Allah, Raja segala raja yang layak ditinggikan, yang layak disanjung, yang layak terima puji sembah hormat kami Bapa. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang Kau nyatakan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. We thank you Jesus. Kita mau menyembah-Mu lebih lagi. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
bersyukur. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini Bapa. Kelepasan terjadi di sini Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat ini Bapa. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Mereka yang datang dengan letih lesu, mereka pulang dengan kegairan yang baru daripadamu Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami mau menyembahmu dengan sukacita Bapa. Sukacita kebangkitanmu Tuhan. Kami mau menikmati penyembahan ini Bapa. Kami menikmati hadiratmu Tuhan. Shirarabaya shikararabaya se. Shirarabaya shandakararabata kayararabaya se. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan. Ku yakin kamu rasakan Engkau lebih lagi Bapa. Menjamah setiap hati yang menyembahmu. Menjamah setiap hati yang mengangkat tangannya Bapa. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari angkat tangan kita. Kita declare lagu ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Good morning, selamat pagi. Selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan. Happy Easter. Coba ngomong kanan kirimu, Happy Easter. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang kita sebut dengan Minggu Paskah. So, saya senang bisa melihat setiap saudara hadir pada pagi hari ini merayakannya. Di mana mungkin banyak orang yang ngambil long weekend, mereka libur, mereka skip ibadah, tapi saudara bisa memilih untuk hadir di dalam rumah Tuhan untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah. It's great, it's awesome. Hari ini kita merayakan
hari terbesar dalam sejarah manusia. Hari terbesar dalam sejarah manusia itu bukan ketika piramid dibangun. Hari terbesar dalam sejarah manusia itu bukanlah ketika manusia mendarat di bulan. Hari terbesar dalam sejarah manusia itu bukanlah ketika internet itu diciptakan. Tapi hari terbesar dari umat manusia adalah ketika maut dikalahkan oleh seseorang yang bernama Yesus. Katakan amin. Dan kematian dan kebangkitan Yesus sendiri yang kita rayakan dalam 3 hari terakhir ini bukanlah hanya sebuah peristiwa yang kita rayakan setiap tahunnya sebagai orang percaya, atau kita dengan cukup mengenangnya atau kita merayakannya. Tapi pastikan bahwa setiap tahunnya kita boleh memaknai, kita boleh menerima sesuatu, kita boleh mengalami sesuatu dari perayaan yang kita rayakan. Dan saya catat di sini bahwa perayaan itu penting, tapi perubahan atau transformasi itu jauh lebih penting. Katakan amin. Celebration is important, but transformation is far more important. Merayakan itu penting, tapi transformasi kehidupan kita yang diubahkan dari waktu ke waktu sehingga kita semakin segambar dan serupa dengan Yesus, itu jauh lebih penting. Nah, inilah cara bagaimana kita bisa menangkap esensi dari Jumat Agung kemarin, dari Minggu Paskah ini. Dan kalau kita benar-benar bisa menangkap dan kita mengalami apa yang menjadi esensi dari Jumat Agung, dari kematian Yesus dan dari kebangkitan Yesus sendiri, maka saya yakini bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang baru yang akan lahir. Ada kualitas-kualitas baru di dalam diri kita yang akan lahir. Ada perubahan-perubahan yang belum pernah kita lihat sebelumnya itu terjadi di dalam kehidupan kita ketika apa? Ketika kita bisa menangkap esensi daripada Jumat Agung kematian Yesus maupun dari kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini. So, intinya bukanlah tentang perayaannya, walaupun perayaannya penting, tapi bagaimana setiap tahunnya kita memaknai dari perayaan itu sendiri. Hari Paskah ini saya akan memberikan judul khotbah saya Rise Again, atau bangkit kembali. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu yuk. Kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini di mana hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, kami merayakan kemenangan, kami penuh dengan sukacita datang ke rumah-Mu. Kami ingin mendengarkan apa yang menjadi pesan, esensi buat setiap kami Tuhan. Khususnya di tahun ini, di hari Paskah ini kami boleh menangkap sesuatu yang boleh merubah cara berpikir kami, memperbaharui pikiran kami. Dan You enlighten us, Holy Spirit. Kamu menerangi setiap kami sehingga ada hal baru yang kami boleh tangkap, yang kami boleh yakini, kami boleh percaya Tuhan. Dan itu mengubahkan kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin segambar dan serupa dengan-Mu. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana yang mudah diterima, dimengerti oleh setiap kami. Dan bahkan ketika kami pulang, kami gak akan sama lagi seperti waktu kami datang. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Mari keluarkan catatan saudara. Kita baru selesai pandemi COVID ya. Dalam hampir 3 tahun kita mengalami yang namanya pandemi. Dan semua terdampak termasuk gereja Tuhan. Saudara tahu di awal-awal survei, di awal-awal pada saat gereja kembali lagi offline. Kan pada waktu COVID kan semuanya berlomba-lomba online karena ibadah ditiadakan kan, betul ya. Dan pada saat survei di awal ditemukan bahwa hampir 30-40% dari jemaat Tuhan di gereja-gereja itu belum kembali. Jadi survei di awal pada saat gereja-gereja itu kembali mengadakan ibadah offline itu dicatat ada 30-40% dari jemaat Tuhan itu belum kembali. Bahkan sampai hari ini pun ada juga gereja yang jemaatnya belum kembali. Entah apa yang terjadi kepada mereka. Kalau dulu mungkin terjadi karena mereka masih takut-takut dengan COVID gitu ya. Tapi sekarang harusnya itu bukan lagi menjadi suatu alasan
buat kita untuk tidak kita hadir dalam sebuah ibadah. Tetapi yang saya mau katakan adalah sebenarnya apa yang terjadi, fenomena yang terjadi itu adalah bahwa waktu pandemi belum terjadi, rupa-rupanya bahwa pondasi dari kerohanian dari anak-anak Tuhan itu enggak segitu kuat atau tidak segitu kita berpikir segitu kuatnya gitu. Sehingga pada saat pandemi terjadi itu justru malah menggoncangkan banyak iman dari anak-anak Tuhan. Dan akhirnya mereka kena dampak dari situ. Dan makanya tadi saya katakan saya bersyukur bahwa saudara bisa hadir pada pagi hari ini. Coba ngomong kanan kirimu, saya bersyukur kamu hadir loh pagi hari ini. Artinya saudara sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, betul ya? Paling nggak saudara bukan lagi menjadi orang-orang yang 34% yang hilang yang nggak datang lagi ke gereja. Jadi jadikanlah Paskah ini sebuah momentum buat saudara untuk bangkit kembali, to rise again. Karena Yesus bangkit gitu. Nah kalau Yesus bangkit maka saudara nggak bangkit-bangkit. Ngerti ya maksud saya? So anak Tuhan perlu bangkit. So gereja Tuhan perlu bangkit. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 2 di dalam TPT-nya dikatakan gini, dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, Christ's resurrection is your resurrection too. Jadi kebangkitan Kristus itu juga adalah kebangkitan kita. Kebangkitan kamu. Kebangkitan saya. Jadi jangan biarkan bahwa ya udah kebangkitan lah, udahlah Yesus bangkit, hari ini Paskah. No. Kebangkitan Yesus itu juga adalah kebangkitan saudara. Kebangkitan saya, kebangkitan kita semua. Jadi kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Jadi kalau selama ini mode yang saudara punya, ogah-ogahan, lemes, kurang bergairah sama Tuhan, kurang semangat, bangkit dong hari ini. Karena kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Kan kita gak perlu harus mati lebih dahulu disalibkan baru kita boleh bangkit, betul ya? Tapi kebangkitan rohani yang Tuhan taruh di dalam diri kita, ayo itulah membuat kita jadi bangkit. Maka saya percaya bahwa GKS Balikpapan mungkin gak perlu kebaktian kebangunan rohani. Saudara udah bangun dulu, bangkit dulu gitu. Amin. Coba ngomong kanan kirimu, bangkit dong. Jadi yang tadinya som-som kuku, yang tadinya panas enggak, dingin enggak, yang tadinya ntar home ada sekali, habis itu hilangnya 6 bulan, nanti datang lagi, tak hilang setahun. Makin lama interval hilangnya makin lebih lama daripada kehadirannya. Nanti ibadah sekali, nanti nggak datang lagi, ibadah sekali, nanti nggak datang lagi. No, be consistent, bangkit dong, pakailah momentum dari Paskah ini untuk bangkit. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan kita semua. Nah ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari kebangkitan Yesus yang harus berdampak dan itu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah catat ini, yang pertama, bangkit dari dosa, kehidupan yang berdosa. Di Roma 8 ayat 10 sampai 11 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, memang tubuhmu yang selalu ingin berbuat dosa itu tetap akan mati. Ingat ya, kemarin Jumat Agung saya bagikan ini, tubuh dosa kita sudah disalib. Tetapi bila Kristus tinggal dalam dirimu, rohnya akan menghidupkan roh dan jiwamu. Tadi kita nyanyi, alive, in you I'm so alive. Di dalammu tuh aku hidup. Ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Karena kamu hidup sesuai dengan pimpinan rohnya dan dia membenarkan kamu di hadapan Allah. Ingatlah roh Allah yang sudah menghidupkan Kristus dari kematian dan sekarang roh itu tinggal dalam diri kita. Maka dia juga akan menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Ingat kemarin waktu Jumat Agung, kalau saudara yang hadir, kita yang tadinya diperdaya oleh tubuh dosa ini, sekarang tubuh dosa kita itu sudah mati disalibkan. Dan kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Roh dan jiwa kita dihidupkan kembali. Jadi kita tidak tunduk, kita tidak dikendalikan oleh daging kita. Ingat ya, kemarin saya bagikan ini, tapi kita tunduk dan dikendalikan oleh pimpinan
roh Allah sendiri. Kalau saudara, kayaknya I miss the last Good Friday, saudara bisa nanti di hari Selasa saudara bisa nonton YouTube-nya replay dari khotbah ini, dari khotbah kemarin Jumat Agung. Saudara bisa nyambung serinya. Saudara kalau nonton Netflix kayaknya nggak seru ya, tiba-tiba udah episode 2 gitu, episode 1-nya saudara nggak nonton, nih apa yang terjadi nih? Nah, anggap aja ini adalah episode Netflix. Saudara kemarin kelewatan ya, saudara nontonlah di YouTube. Nah, ini yang episode yang keduanya nih. Nah, saya mau katakan bahwa orang yang bangkit dari hidup lamanya, dari kebiasaan dosanya, itu dimulai dari sebuah kesadaran yang saya bagikan kemarin, bahwa tubuh dosa kita itu sudah disalibkan. Dan kita harus tahu bahwa roh yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu roh yang sama yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Maka tadi saya bilang kuasa kebangkitan Yesus ada kebangkitan kita. Kenapa? Karena roh yang memberikan kuasa kebangkitan itu yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun saudara nggak nyadar, mungkin sekalipun saudara saya baru dengar pastor, saya baru tahu hari ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara kebenarannya. Roh Allah itu yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam hidup. Dan roh, dengan kekuatan roh itu dan kuasa roh itu yang membuat setiap kita nggak lagi hidup dengan tuntutan dari daging yang pengennya dosa mulu. No. Tapi kita punya kekuatan penuh, kita punya kuasa untuk mengatakan tidak atas setiap tuntutan dosa itu sendiri. Kita harus menyadari ini dan kita harus mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Di Galatia 5:25 dalam terjemahan Saudara Indonesia dikatakan, yang saudara catat ini, kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. So, saya melihat di sini adalah orang-orang yang punya hidup baru di dalam kehidupannya. Jadi hendaklah kita juga dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus sendiri. Jadi jangan lagi kita dipimpin oleh kebiasaan-kebiasaan dari kehidupan lama kita yang justru membawa kita menjauh dari Tuhan. Tapi ingatlah bahwa Roh Allah sudah memimpin setiap kita. Dia sudah memberikan kita hidup yang baru. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita yang sudah mengalami kuasa kebangkitan itu bangkit. Bangkitlah dari kebiasaan dosamu. Apapun itu. Yang selama ini mungkin holding you back. Menahan dirimu, menawan dirimu sehingga kau gak bisa maju sama Tuhan. Kayaknya mau maju sama Tuhan, mundurnya 2 langkah tadi saya bilang. Baru maju 1 langkah, mundur 2. Kayak ada sesuatu yang menahan setiap saudara. Saudara tahu kuasa kebangkitan Yesus itu ada dalam hidup saudara. Dan kuasa dosa itu gak lagi punya kuasa dalam kehidupanmu. So it's about your choice. Ingat ya, saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Ambil keputusanmu. Karena keputusanmu itu yang menentukan arah hidupmu. Amin. Kita harus izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. We have to let Holy Spirit to lead our life. Yang kedua, makna kebangkitan yang kita bisa bawa pulang nih sebagai kebenaran. Yang kedua adalah bangkit dari masa lalu. Karena Yesus bangkit, jadi kita punya masa depan. Hari ini kita nggak nyanyikan secara khusus lagu kebangkitan yang kita biasanya nyanyikan di gereja, betul ya? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Oh, nyanyi bareng saya dong yang ngerti lagunya. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Siapa yang pegang hari esok? Yesus. Artinya di dalam Yesus ada masa depan. Ingat ya kemarin Jumat Agung saya tanya, siapa yang percaya bahwa hidup kita punya Tuhan telah merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan perencanaan itu teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya? Saya nggak perlu nanya itu, tapi pasti ya setiap saudara percaya itu.
Nah kalau saudara percaya itu, kenapa nggak mau meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Dia yang udah pasti? Jawabannya bahwa rencana Dia itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Make sense nggak buat saudara? Saya mau membuka setiap saudara, ini adalah sebuah logik dasar buat setiap kita. Logika dasar. Kalau kita tahu bahwa ada seseorang yang punya rencana dan rencana Dia itu adalah yang terbaik dalam hidup kita, dan kita percaya itu baik, sangat amat baik dalam hidup kita. Kenapa kita nggak membiarkan diri kita untuk menaruh semua rasa percaya kita dan hidup kita kepada Dia? Kenapa kita maunya masih hidup semau-mau gua sendiri? Ngerti nggak maksud saya? It's very basic logic. Tapi seringkali justru banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan kepleset di situ. Logik dasar sederhana, yang common sense, yang paling dasar aja suka nggak terlalu terpikirkan. Masihnya pengen mau hidup sendiri, suka-suka gua sendiri. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Yesus ada hari esok. Di dalam Yesus ada masa depan. So, jadi jangan lagi hidup di masa lalumu. Karena di dalam masa lalu gak ada masa depanmu. Are you with me? Tapi kalau saudara gak menangkap ini, saudara gak bangkit dari masa lalumu, maka masa lalumu akan terus menjadi masa depanmu. Nah yang cuma beberapa orang doang. Saudara menyadari nggak bahwa masa lalu itu bisa menjadi masa depan saudara loh, kalau saudara nggak putuskan hari ini untuk bangkit dari masa lalumu. Apapun itu, kegagalanmu, keberhasilanmu. Saudara catat ini, nggak ada hal yang baik dari masa lalu untuk masa depan kita kecuali pembelajaran. Dari masa lalu apa sih yang bagus? Entah itu kegagalan, entah keberhasilan. Gak ada yang lebih baik kecuali apa? Pembelajaran. Gak ada yang bisa menambahkan keuntungan atau benefit untuk masa depan kita. Kecuali apa? Pembelajaran yang kita bisa ambil dari masa lalu kita. Ya mari kita buka di Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala, tetapi 2 orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara, highlight ayat ini. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika kamu masih di Galilea. Ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ke-3. Saudara perhatikan kata-kata tadi yang saya katakan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ini adalah kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Yesus itu baru saja terjadi beberapa hari sebelumnya. Dan itu di mata Tuhan itu sudah jadi masa lalu. So I pray Holy Spirit, Roh Kudus mengenlighten setiap saudara. Ini hari Minggu, Jumat yang kemarin, Yesus baru disalibkan. Baru aja. Tapi saudara lihat ketika murid-muridnya datang ke kubur itu, dan apa yang dikatakan malaikat di situ. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Orang mati. Realita murid-murid itu masih di masa lalu. Tapi realita Tuhan itu sudah ada di masa depan. Saudara ngerti gak maksud saya? Kebangkitan Yesus itu sudah menjadi masa depan. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Ngapain lagi cari yang hidup di antara yang mati? Realitanya sudah berubah.
Murid-muridnya masih ketinggalan di realita yang lama di masa lalu, sedangkan Tuhan sudah ada di masa depan. Kita baca lagi di Yohanes 20 ayat 13 sampai 15. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ini di Injil Yohanes. Ibu, ini dibicara sama Maria Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepadanya, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan dia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Loh, jadi malaikat sama Yesus menanyakan hal yang sama sama Maria Magdalena. Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman dan berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria Magdalena menangis karena dia sedih, karena dia berduka, karena Yesus mati di hari Jumatnya. Dia sedih, Yesus disalibkan. Dan dia tambah sedih ketika apa? Ketika di hari Minggu dia datang ke kuburnya kosong. Tubuhnya gak ada di situ, tambah sedihlah dia. Tapi lihat malaikat ada di situ dan bahkan Yesus sendiri hadir di situ. Dia cuma bertanya sama Maria, mengapa kamu menangis? Realita Maria masih di masa lalu. Tapi malaikat, sorga, Yesus udah ada di realita yang baru. Ngerti gak maksud saya? Ngapain kamu menangis yang sudah bangkit? Ngapain kamu menangis yang sudah hidup? Dengan kata lain begini supaya saudara nangkap nih. Ngapain menangisi masa lalumu? Padahal Tuhan sudah kasih kamu realita yang baru. Hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Ngapain juga nangisin masa lalumu? Itu loh maksudnya. Bro dan sis. Ngerti gak sih maksud saya? Ngapain juga? So bangkit dari masa lalumu dan hidupi realitamu yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang baru. Entah itu seburuk apapun masa lalumu, entah itu sebaik apapun. Forget it. Hidupi realita barumu di dalam Tuhan. Pastor, saya tahu dari mana saya sudah meninggalkan masa lalu saya. Atau gini. Pastor, dari mana saya tahu saya masih tinggal di masa lalu saya? Gitu lebih baik. Tahu dari mana saya kayaknya masih tinggalnya di masa lalu saya? Saudara catat nih beberapa ciri-cirinya nih yang saya temukan. Masa lalumu diomongin mulu. Entah itu kegagalanmu, entah itu keberhasilanmu, diomongin terus-menerus. Masih sakit hati, masih gak bisa ngampuni, masih ada kepahitan. Itu adalah realita bahwa saudara masih tinggal di masa lalumu. Mungkin gak seseorang kepahitan dengan apa yang akan terjadi di masa depan? Gak mungkin lah bro, orang masa depannya aja belum terjadi. Pasti kepahitannya sama masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu. Nah orang yang masih marah, masih kepahitan, yang masih sakit hati, yang gak mau mengampuni, itu ciri orang yang masih tinggal di masa lalu. Apalagi masih hidup dengan rasa malu. Masih hidup dengan rasa bersalah, masih hidup dengan rasa penyesalan, masih hidup dengan ketidaklayakan. Aku gak layak. Gak layak karena apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Saudara merasa, aku malu, aku gak layak. Itu namanya ciri orang masih tinggal di masa lalu. Aku malu, pernikahanku gagal. Hidupi realita barumu di dalam Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Aku malu, aku gagal dalam hubungan. Itu tanda masih tinggal di masa lalu. Tapi orang yang hidup dengan realita yang baru, dia tahu bahwa rasa malu, rasa bersalah, rasa gak layaknya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib.
So, berdamailah dengan dirimu sendiri, berdamailah dengan masa lalu, dan hidupi realita barumu. Katakan amin. Orang yang masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan sampai depresi, itu ciri masih tinggal di masa lalu. So, come to him. Datang kepada dia. Dia yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita dan kekuatan buat dirimu. Katakan amin. Tadi saya bicara tentang banyak kegagalan, banyak hal-hal yang buruk. Keberhasilan pun bisa menjadi sebuah masalah loh. Lu tahu gak dulu gue berhasil begini, gue tuh dulu begini, gue tuh dulu begini, gue tuh dulu begini, gue tuh dulu mulu yang diceritain. Itu masih tinggal di masa lalu dong. Sekarang udah, yang lalu, sekarang lihatlah sekarang dan lihatlah masa depanmu di dalam Tuhan. Pernah gak ketemu orang yang ceritanya bagaimana kesuksesannya dia dulu, dia cerita dulu. Salah gak? Enggak. Kalau kita menceritakan kesuksesan kita, kegagalan kita, sharing buat orang, supaya orang merasa diperlengkapi, supaya orang yang next time gak lagi melakukan kesalahan yang sama yang seperti kita lakukan, go for it. Tapi kalau saudara cerita keberhasilan kegagalanmu untuk mengasihani dirimu sendiri, untuk menyombongkan dirimu sendiri, forget it juga. Lupain aja itu. Kenapa? Karena itu realita di masa lalu. Dan lihatlah apa yang terjadi saat ini. Hidupilah realitamu yang baru di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bangkit dari kekosongan. Saudara tahu gak ada satu hal yang seringkali tidak disadari oleh anak-anak Tuhan. Atau jarang sekali diungkapkan. Padahal ini sangat nyata, sangat real, dan sangat dirasakan, dan sungguh kehadirannya itu benar-benar nyata. Yaitu apa? Kekosongan atau kehampaan di dalam hidup. Dan menurut saya selain dosa yang mungkin menghantui banyak anak-anak Tuhan, salah satu bahaya laten yang seringkali tidak diperhatikan oleh anak-anak Tuhan apa? Kekosongan di dalam hidupnya. So, bangkit dari kekosongan. Kenapa bisa kosong? Ya, apa artinya kosong? Gak ada yang ngisi. Kosong, ya berarti gak ada yang ngisi ya. Jadi anak-anak Tuhan bisa mengaku dirinya sebagai orang yang percaya Yesus, tetapi mengalami kekosongan di dalam kehidupannya. Kadang dia harus bingung bagaimana dia harus jalani hidupnya, dia gak tahu harus berbuat apa. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. Lalu mulailah dengan berbagai macam hal, dengan ide-ide, dia mulai mau mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang lain. Tapi tetap aja merasa ada yang kurang, merasa ada yang kayaknya masih ada yang tidak terpuaskan, masih ada kekosongan di dalam hatinya. Sudah tahu gini, saya mau bagian gini. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, di dalam diri manusia itu meninggalkan lubang yang besar. Kalau saya boleh pakai istilah ini, ada black hole yang gede, yang besar di dalam diri manusia. Sejak manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan orang mulai mencoba mengisi kekosongan itu dengan apa? Dengan kesibukan, dengan materi, dengan uang, dengan popularitas, dengan pengetahuan, dengan pengakuan, mencari semua kebahagiaan untuk mengisi lubang yang menganga itu. Dan tadi saya katakan black hole itu mengisap semua yang ada. Dan apapun yang saudara coba isi, itu sepertinya masuk hilang. Tetap meninggalkan kekosongan di dalam hatimu. Tapi saya mau katakan ada kabar baiknya. Ada satu pribadi yang bisa mengisi kekosongan itu, yaitu Yesus. Pada saat dia datang dalam kehidupanmu, dan dia memberikan hidupmu yang baru, dia plak, dia tutup lubang itu, dia penuhi hidupmu dengan kehidupannya. Sehingga saudara bisa berkata bahwa I'm
enough, I'm full. Aku penuh di dalam Dia. Kebangkitan Yesus memberikan kita kehidupannya. Pada saat Yesus bangkit, kehidupannya itu diberikan kepada saudara dan saya. Di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perhatikan kata hidup di sini. Kata hidup di sini dipakai juga di dalam ayat berikutnya, ini ayat yang sudah terkenal. Yang saya yakin saudara dengar ini. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, supaya kamu mempunyai hidup. Nah, hidup ini kata yang sama. Di dalam terjemahan aslinya, di dalam bahasa Greeknya, itu sama. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sini, itu artinya zoe atau zoe dalam tulisannya. Itu apa artinya? Hidup Allah sendiri. Hidup yang penuh dengan vitalitas, hidup yang penuh gairah, hidup yang penuh dengan tujuan. Jadi hidup Allah sendiri itu ada di dalam Yesus. Jadi barang siapa memiliki Yesus, memiliki kehidupan Allah itu sendiri. Makanya anak-anak Tuhan seharusnya pada saat dia menyadari bahwa kekosongan hidupnya itu diisi, dipenuhi oleh kehidupan Allah sendiri, maka kehidupan anak-anak Tuhan itu harusnya penuh dengan vitalitas. Penuh dengan kegairahan, penuh dengan tujuan. Bekerjanya sama, bisnisnya sama, melakukan ini itunya mungkin sama, tapi yang satu dengan lubang yang menganga, tetapi yang satu dipenuhi dengan kehidupan Allah. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup itu. Dan hidup itu gak tanggung-tanggung. Hidup itu diberikan dengan kelimpahan. Jadi bukan ala kadarnya. Alkitab gak mencatat bahwa aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai hidup yang sekedarnya. No. Kelimpahan. Kelimpahan itu artinya di atas rata-rata. Di atas yang biasa-biasa. Makanya kalau kita menangkap prinsip ini, makanya hidup anak-anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi oleh kehidupan Allah sendiri, hidupnya gak akan biasa-biasa, bro. Gak akan standar-standar. Gak akan ada yang mediocre, gak ada. Karena kenapa? Karena kita punya kehidupan Allah itu sendiri. Menghidupi kehidupan Allah itu membuat kita menjadi punya tujuan di dalam hidup ini. Hidup kita jadi punya tujuan. Hidup yang paling mengerikan, hidup yang paling, buat saya yang paling menyeramkan adalah ketika orang hidup, tapi dia gak tahu tujuannya. Dia gak menemukan tujuannya kenapa dia hidup. Kenapa saya ada di Balikpapan? Kenapa saya harus ada di GKS Balikpapan? Kenapa saya harus ada di tempat ini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa keberadaan saya itu begini? Eksistensi saya itu begini. Pada saat orang tidak menemukan itu, buat saya itu hidup yang mengerikan. Karena dia gak tahu apa yang harus dia kerjakan di masa depan. Tapi kehidupan Allah itu memberikan setiap kita, saudara dan saya, itu tujuan. Kita mungkin bisa menjalani hidup kita yang sama. Waktu kita kecil kita dibesarkan di keluarga, lalu kita sekolah, lalu kita lulus sekolah, kita kuliah, lalu kuliah ketemu pacar lalu menikah lalu punya anak pertama, anak kedua, lalu anak terbesar, lalu sampai demikian, lalu anaknya udah besar, udah dewasa, menikahkan anak, lalu anaknya menikah, lalu punya anak lagi, jadi punya cucu. Terus sampai siklusnya, sampai rambut kita putih, sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan. Orang boleh melakukan hal yang sama. Kelihatannya sama. Tapi orang yang punya kehidupan Allah di dalamnya, sama orang yang kosong, itu gak akan menjalani hidupnya sama. Saudara catat baik. Jadi saudara tahu,
Pada saat saudara pulang nih, saudara pegang kuncinya. Supaya kehidupan itu nggak lagi kosong dan hampa. Kuncinya adalah dia harus dipenuhi oleh kehidupan Allah sendiri yang ada di dalam Yesus. Tadi dikatakan, barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, dia akan memiliki hidup. Hidup apa? Hidupnya Allah sendiri. Kalau kita semua, saya percaya kita semua memiliki Yesus, maka kita akan mempunyai kehidupan yang akan kosong dan hampa. Pada saat kita penuh, maka kita akan konten. Maka ini adalah language di gereja ini, konten. Bukan konten creator atau konten bikin konten di Instagram, bukan. Konten tuh full, lu tuh konten, lu penuh. Hidupmu tuh jadi utuh, jadi whole. Tadinya whole lobang, sekarang jadi whole. Jadi penuh, jadi utuh. Saudara hidupnya full of Christ. Penuh dengan Kristus, penuh dengan Tuhan. Bukan penuh dengan ego yang seperti hari Jumat kemarin saya bagikan. Jadi saudara lack of nothing. Saudara gak kekurangan apapun. Hidup saudara berkelimpahan. Life to the fullest. Saudara, hidup saya itu sampai penuh, sampai kepenuhannya. Kenapa? Karena kehidupan Allah itu memenuhi kehidupanmu. Katakan amin. Saya kasih tips buat saudara, karena di sini banyak yang jomblo-jomblo kan. Kemarin di Jumat Agung ada tips buat jomblo, nah Pasca ada juga. Buat yang belum menikah, kalau saudara mau cari pasangan, pastikan saudara punya hidup puas dulu di dalam dia. Saudara utuh. Saudara penuh dulu di dalam dia. Sampai saudara ketemu singleness saudara, keutuhan saudara di dalam dia. Dan demikian juga pasanganmu demikian. Maka kalau pada saat saudara utuh, saudara lack of nothing. Karena saudara penuh di dalam dia dan saudara berkata, Christ is enough for me. Dan saudara ketemu pasangannya, Christ is enough for me. Dan dua orang ini utuh, ini menikah. Maka ini menjadi dasar yang kuat buat pernikahan mereka. Coba catat ini ya, salah satu kunci terbesar kebahagiaan dalam pernikahan itu bukan ditemukan pada saat sedang menjalani pernikahan itu sendiri. Tapi salah satu kunci terbesar kebahagiaan dalam pernikahan itu justru ditemukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bukan sesudah, tapi sebelum. Pada saat apa? Pada saat kedua pribadi ini utuh, penuh, konten. Ini adalah sebuah dasar yang penting. Kalau saudara ingin hidup masuk dalam pernikahan yang bahagia. Amin. Ini saya lagi pikir kalau video ini dipotong, kok Pascal ngomong pernikahan gitu ya. Tapi ini realitanya. Saudara harus penuh. Even saudara yang sudah menikah, datang sama Tuhan, biar izinkan dia kehidupannya, zoe-nya itu tadi. Zoe itu tadi memenuhi kehidupanmu. Sampai saudara berkata, Christ is enough for me. Mungkin saya masih butuh uang untuk hidup, saya masih butuh perhatian dari orang lain. That's okay, kita tuh adalah wajar sebagai manusia. Tapi lubang yang nganga yang dalam hidup kita itu tertutup penuh. Dan pas saat tertutup penuh bukan hanya tertutup, tapi itu melimpah keluar dalam kehidupanmu. Itu yang saya sebut fruitful life, hidup yang berbuah-buah. Jadi kesimpulannya hari ini, saudara belajar sesuatu? Hari ini kita bangkit ya. Hari kebangkitan nasional anak-anak Tuhan ya ini. Kita bangkit dari dosa. So, ambil keputusan, hentikan semua kebiasaan berdosa. Saudara punya kuasa kok, saudara punya otoritas kok di situ. Yang kedua, bangkit dari masa lalumu. Tinggalin masa lalumu. Apapun itu, mau baik, mau buruk. Ambil pembelajarannya. Dan hidup di masa depan. Saya tahu ini gak sulit. Ada orang-orang yang dulu mungkin hidup dibesarkan dengan pola asuh yang salah, mengalami abuse dalam kehidupannya, mengalami keputusan-keputusan yang salah atau kegagalan di dalam hidup yang membuat akhirnya hidupnya sampai hari ini. Saya tahu itu gak mudah.
itu sulit. Tapi dengarkan pesan Tuhan pada siang hari ini. Itu adalah bagian masa lalumu. Jangan biarkan masa lalu itu menjadi berdampak buat masa depanmu yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Keputusan hari-hari ini. Apa yang saya mau ambil keputusan? Saya mau tetap tinggal di masa lalu saya? Atau saya justru mau hidupi masa depan dan hidup baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang ketiga, bangkit dari kekosongan. Hati-hati dengan kekosongan hidupmu. Saudara, kita bisa kerja, kita bisa berkeluarga, kita bisa punya anak, kita bisa berkarir, kita bisa sekolah, kita bisa kuliah. Semuanya look the same. Tapi ada satu yang mungkin gak kelihatan secara kasat mata. Orang yang hidup dengan kekosongan di dalam hatinya. Dengan orang yang hidupnya dipenuhi dengan kehidupan Allah sendiri. Saudara akan lihat bedanya, vitalitasnya berbeda, gairahnya berbeda, hidupnya akan penuh dengan tujuan, arahnya jelas. Dia tahu harus ngapain di dalam Tuhan. Saudara harus tahu the why-nya kenapa Tuhan tempatkan di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan cuma lewatkan Paskah ini dia tahun ke tahun cuman begitu aja. Bangkit. Coba mau kanan kirimu, bangkit. Sampai kita ditransformasi semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau di Paskah ini kami menerima suatu kebenaran, Kau mewahyukan kami, Kau enlighten setiap kami, bahwa kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami juga. Kami tahu kami telah memperoleh kehidupan yang baru itu Tuhan. Dan kami mau jalani kehidupan yang baru itu di dalam Engkau. Dan kami mau bangkit dari kehidupan dan kebiasaan dosa lama kami. Kami mau bangkit dari masa lalu kami. Kami mau bangkit dari kekosongan dan kehampaan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau izinkan kehidupan yang baru itu ada dalam kehidupan, hidup di dalam kehidupan. Pimpin kami Roh Kudus di dalam segala keterbatasan kami. Terima kasih Bapak. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Kalau di antara saudara yang ketika saudara mendengar firman Tuhan khotbah ini dan saudara merasa bahwa pesan ini buat saudara, saudara taruh tangan kananmu di dada. Saudara yang masih merasa saudara masih belum bangkit dari kebiasaan dosamu, saudara belum bangkit dari masa lalumu, saudara belum bangkit dari kekosonganmu, saudara taruh tangan kananmu di dadamu dan just come to Him. Gak perlu kanan kiri, tundukkan kepala. Aku mau berdoa buat setiap mereka Tuhan yang menaruh tangan kanannya di dada. Kami berdoa supaya kuasa kebangkitan itu benar-benar hidup dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Paskah itu bukan jadi sekedar perayaan-perayaan Paskah yang kami boleh rayakan, tapi menjadi hari kebangkitan buat kami, menjadi hari di mana kehidupan Allah itu boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Yang membuat hidup kami gak sama lagi, yang membuat hidup kami menjadi utuh, penuh, dan konten di dalam-Mu. Tolong kami dalam keterbatasan kami. Kalau jika di antara kami ada yang masih tinggal di masa lalu kami, saat ini kami mau lepas dari masa lalu kami. Kami mau lepaskan pengampunan, kami mau lepaskan semua amarah, kepahitan, kegagalan maupun keberhasilan. Kalau di antara kami ada yang masih menyimpan itu dari masa lalu kami. Mungkin ada keputusan-keputusan yang bodoh yang kami ambil di masa lalu kami. Kami mau berdamai dengan itu. Kalau ada orang-orang di sekeliling kami yang mungkin pernah melakukan sesuatu dalam hidup kami dan membuat kami terluka, kami mau mengampuni mereka, kami mau melepaskan pengampunan buat mereka. Kami mau lepas dari masa lalu kami. Kami mau hidup di dalam masa depan yang Tuhan telah sediakan buat setiap kami. Kalau kami di antara kami masih keterikatan dengan dosa-dosa yang tersembunyi, mungkin nggak ada yang tahu kecuali Engkau sendiri Tuhan. Nah, hari ini kami hadir di dalam rumah-Mu. Kau tahu dan Kau ingin memulihkan kami, mengeluarkan kami, membebaskan kami
dari jeratan, dari tawanan, daripada musuh. Saat ini dengan kuasa kebangkitan itu, tubuh yang baru, hidup yang baru itu Tuhan, itu ada dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat tubuh dosa lama kami sudah mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan hari ini juga kami berdoa buat yang mau berdoa setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, pernikahan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, sekolah kuliah mereka, Tuhan berkati. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pintu. Tuhan menjadi sumber jawaban, breakthrough di dalam nama Yesus. Kalau di antara kami ada yang mengalami mungkin kesulitan di dalam hal keuangan, kami percaya Tuhan telah menunjukkan jalan-jalan yang tepat buat kami, bukan pintu-pintu yang baru. Dan izinkan kami boleh melihat jalan-jalan itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami mengalami struggle di dalam mental, secara mental Tuhan, kami ada mental issue, kami depresi, kami mengalami kecemasan, kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, Tuhan tolong kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita daripada Tuhan yang memenuhi kami, menguasai hidup kami, dan menaruhkan iman percaya kami kepadamu, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Amba berdoa bagi kesehatan buat setiap mereka yang mengalami sakit penyakit secara fisik tubuh. Amba berdoa ada kuasa kesembuhan, kuasa mukjizat terjadi saat ini di dalam nama Yesus yang boleh setiap anak-anak-Mu alami. Haleluya. Dan kami berdoa buat Indonesia, Balikpapan, kota Balikpapan, shalom, damai sejahtera, sukacita, berkat-Mu ada turun atas kota ini, atas bangsa ini. Dan hamba-Mu juga kami berdoa, sepakat berdoa untuk gereja Tuhan, untuk gereja Tuhan bangkit, anak-anak Tuhan bangkit. Kalau survei itu pernah dilakukan dulu, tapi kami lihat survei yang baru, mereka akan datang kembali, bahkan mereka akan membawa jiwa-jiwa ke dalam rumah Tuhan. Ada kegairahan, ada kebangkitan, ada kebangunan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau angkat kedua tangan kami dan terima berkat daripada Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis Indah bersama Roh Kudus yang memberkati kita, menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Amin.